Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu coba bayangin, masuk awal Ramadan 2002. Sampai 1 Maret saldo rekening tiba-tiba masuk, angka yang bikin senyum lebar, ada yang tembus hampir 5.000, bahkan bisa sampai 8.000 plus tunjangan. Nah lo ini kabar beneran atau cuma isu yang lagi rame? Yuk kita bahas pelan-pelan sampai tuntas. Jangan sampai salah paham, salam hormat untuk seluruh Bapak Ibu. Pensiunan dimanapun berada ketemu lagi bareng kami. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat, panjang umur dan rezekinya lancar terus. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas soal gaji pensiunan yang akan dicairkan per 1 Maret 2026 oleh PT Taspen atau mitra bayarnya. Angkanya disebut-sebut cukup fantastis, mulai dari 5,000 to 8,000 ton untuk golongan tertentu, dan ini bertepatan dengan momen Ramadan. Banyak yang bilang ini berkah Ramadan buat para pensiunan, ASN TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Berdasarkan pemberitaan media nasional yang lagi ramai dibahas, di tengah isu kenaikan gaji ASN dan pensiunan 2026, pihak PT Taspen memastikan bahwa pembayaran gaji pensiunan periode Maret 2026 tetap cair sesuai jadwal seperti biasa. Artinya apa artinya? Walaupun lagi banyak obrolan soal kenaikan gaji, pencairan untuk bulan Maret tetap berjalan normal dan jatuh pada 1 Maret 2026. Jadi Bapak Ibu nggak perlu was atau kepikiran macam-macam. Di tengah isu yang simpang siur, Taspen memastikan bahwa sistem pembayaran tetap sesuai mekanisme yang sudah berjalan. Selama ini nggak ada perubahan jadwal, nggak ada penundaan, dan tetap dicairkan melalui mitra bayar, masing-masing seperti biasa. Taspen juga memberikan jawaban atas kekhawatiran sebagian pensiunan yang bertanya-tanya, apakah isu kenaikan gaji ini bakal mempengaruhi jadwal atau besaran pencairan bulan depan? Nah, dari penjelasan yang ada, Taspen menegaskan bahwa kepastian ini menjadi jawaban resmi, artinya untuk pencairan 1 Maret 2026, tetap berdasarkan aturan yang sudah ada dan tidak terdampak oleh isu yang berkembang. Sekarang kita bahas mekanisme dan jadwalnya supaya makin jelas. Taspen menegaskan bahwa pembayaran pensiun tetap dilakukan setiap bulan. Ini sudah jadi sistem rutin yang berjalan bertahun-tahun. Jadi untuk Maret 2026, pencairannya tetap pada 1 Maret 2026. Kalau misalnya 1 bertepatan dengan hari libur nasional atau akhir pekan, biasanya memang ada penyesuaian teknis, tapi tenang saja. Hak Bapak Ibu tetap dibayarkan penuh tanpa potongan, hanya soal teknis waktu pencairan saja yang bisa menyesuaikan. Namun khusus untuk Maret 2026, dipastikan tetap berjalan normal pada 1 Maret sesuai sistem rutin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Tunggu soal nominal gaji. Dalam pemberitaan, disebutkan bahwa gaji pensiunan PNS bisa mencapai hingga 4.900 per bulan untuk golongan tertentu. Nah, ini penting karena banyak yang langsung heboh dengar angka hampir 5.000. Perlu dipahami angka 4,9 triliun itu adalah gaji pokok untuk golongan tertentu, khususnya golongan 4, bahkan kalau ditambah tunjangan, total yang diterima bisa lebih besar lagi. Ada yang totalnya bisa menyentuh 8.000 WI, tergantung komponen tunjangan masing-masing penerima. Tapi kita luruskan dulu untuk gaji pokok tanpa tunjangan. Memang ada yang menerima sampai 4,9 dan itu untuk golongan tertentu. Jadi bukan semua pensiunan langsung dapat angka segitu. Ya, semua tergantung golongan dan masa kerja sebelumnya. Lalu bagaimana dengan isu kenaikan gaji tahun 2026? Nah, ini juga harus jelas. Dalam penjelasannya, Taspen menyampaikan bahwa sampai saat ini belum menerima surat, edaran atau pengumuman resmi dari pemerintah terkait kenaikan nominal pensiun untuk tahun 2026. Artinya, untuk pencairan 1 Maret 2026 masih berdasarkan ketentuan lama tanpa tambahan kenaikan baru. Jadi kalau ada yang berharap, Maret langsung naik karena isu yang beredar, untuk saat ini belum ada regulasi resmi yang mendasari kenaikan tersebut. Taspen memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan normal dan tidak terdampak isu yang berkembang. Kalau nanti memang ada kebijakan resmi terkait kenaikan gaji atau penyesuaian pensiun pemerintah dan Taspen, pasti akan menyampaikannya melalui kanal resmi. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya selalu menunggu informasi dari sumber resmi. Jangan cuma dari kabar yang belum jelas. Sekarang kita rinci nominal gaji berdasarkan golongan supaya makin gamblang, mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Untuk golongan 1 gaji pensiunan berkisar mulai dari 1,7 tahun 2002,12 per bulan, kemudian
Golongan 2 menerima gaji mulai dari 1,7 thousand sampai dengan 3,2 ribu per bulan. Golongan 3 menerima gaji mulai dari 1,7 thousand sampai dengan 4 ZD per bulan. Dan golongan 4 ini yang tertinggi menerima gaji mulai dari 1,7 ribu per bulan, hampir menyentuh angka 5.000. Untuk gaji pokoknya saja belum termasuk tunjangan. Jadi kalau ada yang totalnya bisa sampai 8.000. Itu biasanya sudah termasuk berbagai komponen tunjangan yang memang menjadi hak masing-masing penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Kesemua rangka ini adalah gaji pokok pensiunan. Pada pencairan 1 Maret 2026, jadi jelas ya Bapak Ibu, pencairan tetap jalan, nominal masih berdasarkan aturan lama, dan belum ada tambahan kenaikan baru. Sampai ada keputusan resmi dari pemerintah, momen ini tentu terasa spesial. Karena bertepatan dengan Ramadan, banyak yang menganggap ini sebagai berkah Ramadan. Karena pencairannya tetap lancar dan tidak ada kendala. Meskipun isu kenaikan sedang ramai dibicarakan, yang paling penting, Bapak Ibu tetap tenang, tetap sehat, dan selalu cek informasi dari sumber resmi. Jangan mudah percaya dengan kabar yang belum jelas dasarnya. Semoga informasi ini bisa membantu menjawab pertanyaan dan kegelisahan Bapak Ibu semua. Kalau dirasa bermanfaat, silakan dibagikan ke rekan-rekan pensiunan lainnya, supaya sama-sama paham dan tidak termakan isu yang simpang siur. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga rezeki Bapak Ibu semua lancar, ibadah Ramadannya khusyuk, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Jangan langsung geser atau skip kalau Bapak Ibu lagi nonton video ini karena dengar kabar soal rapel atau penyesuaian pensiun. Duduk yang enak dulu, ini bukan gosip nol atau kabar burung yang bisa dilibas dengan satu komentar. Di balik isu rapel itu ada banyak hal penting. Sistem data, aturan, dan yang paling krusial kepastian. Kepastian gaji pensiun bulanan, kepastian rapel yang ditunggu, kepastian bahwa hak Bapak dan Ibu sampai tanpa tersendat. Karena satu detail kecil yang luput dari perhatian, bayangin deh ada satu pesan berantai bilang rapel cair di tanggal tertentu, lalu muncul video pendek yang tampak meyakinkan, ada tangkuan layar yang kelihatan resmi. Banyak yang langsung ngitung-ngitung, belanja dapur, obat-obatan, listrik, air, bahkan ada yang nekat nunda beli obat, karena percaya sebentar lagi rapel masuk. Nah, kalau informasi itu salah, dampaknya bukan cuma kecewa, rencana rumah tangga ikut berantakan. Di sisi lain, kalau informasinya benar, tapi di data Bapak dan Ibu belum update, hasilnya sama, dana nggak masuk sesuai harapan. Bukan karena hak hilang, tapi karena sistem nahan transaksi, buat pastiin dana negara sampai ke rekening yang tepat. Dan itu sering lupa disebut. Di belakang satu transfer pensiun, ada prosedur pengamanan, ada verifikasi, ada tanggung jawab, negara untuk mencegah salah kirim. Dan ada aturan yang nggak bisa digesek, cuman karena rame dibicarakan. Jangan lewatin bayan, ini satu kalimat yang terlewat, bisa bikin Bapak dan Ibu salah paham soal jadwal, salah tafsir rapel sebagai bonus seragam, atau lebih parah, jadi celah bagi oknum yang mau manfaatin harapan pensiunan buat penipuan. Banyak kasus berawal dari satu klik tautan, satu kiriman fotokopi KTP, atau satu kode OTP yang diberikan karena percaya, sedang dibantu. Pertanyaannya simpel, tapi menentukan. Kalau tadi ada rapel dan penyesuaian manfaat, apa pegangan resmi yang harus dipercaya? Apa arti rapel sebenarnya ya? Kenapa bisa beda antar penerima? Dan kenapa pencairan sering nggak serentak? Terus waktu pemerintah dan lembaga pengelola menegaskan proses berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan supaya hak itu benar-benar sampai tanpa hambatan? Santai, semua bakal dijelasin satu-satu dengan alur yang runtut. Kita bakal telusuri dari dasar pengertian rapel. Kenapa selisih muncul, kenapa penyaluran dilakukan bertahap, dan kenapa pemutakhiran data itu kunci utama. Kita juga bahas pola hoax yang sering muncul pas isu rapel rame, ciri-ciri penipuan yang ngetarget pensiunan, dan yang paling penting, pegang satu acuan waktu jelas biar nggak ketarik ke banyak tanggal yang beredar tanpa kepastian. Mulai dari sini, semua tanggal tenggat, investigasi, dan rujukan waktu dalam penjelasan ini diseragamkan pada 20 Feb 2026. Patokan ini dipakai supaya pembahasan nggak bikin bingung dan nggak berubah-ubah. Jadi apapun info yang pernah Bapak dan Ibu dengar soal tanggal pencairan, kita tempatkan semua itu dalam kerangka yang sama. Februari 2026 sebagai standar rujukan, narasi sekarang masuk ke inti dengan gaya tenang, profesional,
Tapi sendi peranggung jawabkan buat Bapak dan Ibu. Pensiunan ASN serta pensiunan TNI dan Polri, isu pensiun bukan sekedar urusan administratif. Pensiun bukan cuma angka di buku tabungan atau muncul di layar ponsel. Di balik angka itu ada kehidupan sehari-hari, belanja dapur listrik, air obat-obatan rutin, dan kebutuhan keluarga yang terus berjalan. Makanya setiap kabar tentang rapel dan penyesuaian manfaat pensiun selalu memicu perhatian besar, munculin banyak pertanyaan, dan sering mengundang spekulasi. Buletin ini disusun bukan buat bangun harapan palsu, dan bukan buat nyebar kepanikan. Tujuan utamanya ada kasih penjelasan yang jernih, runtut, menenangkan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya Bapak dan Ibu paham persoalan secara utuh, bukan sepotong-sepotong sehingga nggak gampang terombang-ambing kabar simpang siur. Belakangan ini perhatian publik, terutama pensiunan dan keluarga, kembali tertuju ke isu penyesuaian manfaat pensiun dan rapel yang menyertainya. Wajar karena buat banyak keluarga pensiunan, uang pensiun itu penopang utama, dari situ belanja rumah tangga terpenuhi, tagihan dibayar, obat ditebus, bahkan sering bantu anak dan cucu karena perannya besar. Informasi soal pencairan, penyesuaian, dan jadwal pembayaran harus disampaikan dengan bahasa jelas dan penuh tanggung jawab. Info 1-2 hati bisa bikin keresahan, info yang dibesar-besarkan tanpa dasar bisa ngerusak kepercayaan, makanya penyampaian di sini dibuat kayak buletin nasional, alur gampang diikuti, nggak emosional berlebihan, dan nggak buka ruang salah tafsir. Kita hidup di era informasi nyebar cepat. Pesan berantai, potongan video, tangkapan layar, sampai narasi yang kedengeran, meyakinkan bisa tersebar dalam hitungan menit, tapi nggak semua info itu benar. Ada yang nampilin angka fantastis, janji pencairan instan, atau tanggal tertentu yang seolah pasti, padahal nggak ada dasar resmi. Disinilah kehati-hatian penting, thanks to information dari saluran resmi pemerintah Indonesia dan lembaga pengelola pensiun,